belajar mengenai kita sudah belajar tentang pengkajian pada ibu hamil, baik itu di data subjektif, di mana kita melakukannya melalui anamnesa, bisa itu secara langsung pada ibunya, jika ibu bisa kooperatif, kemudian juga dalam kondisi sadar. Kemudian kita melakukan adanya pemeriksaan fisik ya, baik itu secara auskultasi, kemudian inspeksi, palpasi, dan juga eksekusi yang bisa kita lakukan. Iya, ikhlas bentar. Pemeriksaan yang kita lakukan tadi bisa itu inspeksi dengan cara melihat ya. Jadi ketika itu datang pun harusnya kita sudah membuat satu kesimpulan. Sebenarnya si ibu ini kondisinya seperti apa. Kita bisa melihat keadaan umum ibunya ya. Dari wajah mungkin bisa terbaca ya, apakah ibunya kelihatan pucat, ngantuk, bahagia, senang, atau kemudian merasa tertekan. Kemudian kita juga melihat ke penampilan ibu secara umum ya. Jadi jangan hanya terfokus pada perutnya ibu yang membesar, tapi kita lihat juga bagaimana pakaian ibu, apakah terlalu ketat atau tidak. Ibu merasa nyaman nggak dengan pakaiannya, sepatunya. Bukan berarti kita ingin melihat ini bajunya merek apa, harganya berapa, pakai tas apa, tidak. Tetapi mulai dari penggunaan baju yang ketat nanti tentu akan membuat ibu merasa tidak nyaman. Kemudian juga ibu akan mudah berkeringat. Bajunya bagaimana? Apakah sudah menyerap keringat atau belum? Sepatunya, apakah dia menggunakan high heel atau enggak? Karena kan pada ibu hamil semakin lama dengan tuanya kehamilan tentu akan ini ya, pusat gravitasinya juga akan terpengaruh, di mana ibu akan mudah jatuh. Ketika ibu terpeleset itu juga akan berisiko. Jadi ketika kita melihat penampilan umum ibu bukan berarti kita tadi konotasinya negatif ya, tidak. Tetapi nanti kita akan mengembangkan asuhan sebenarnya yang diperlukan oleh si ibunya itu apa. Kenapa kita lebih berfokus pada kebutuhan ibu? Ketika seseorang itu merasa butuh, pasti dia akan berusaha mencari, dia akan berusaha menyimak, dia akan berusaha untuk mendengarkan juga. Tapi ketika si ibunya itu sebenarnya sudah tahu, ngapain saya harus mendengarkan, ya kan, tidak ada manfaatnya, bosan juga. Jadi di sini memang harus kita fokuskan apa yang menjadi kebutuhan si ibunya, kan, atau mungkin yang harus kita bekali pada si ibu. Ya, di sini harapannya nanti teman-teman semua bisa mengembangkan satu rencana asuhan yang komprehensif ya, dan harapannya sesuai dengan standar. Ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita pelajari, mulai dari ada tes laboratorium yang harus dilakukan pada seorang ibu hamil, kemudian kebutuhan belajar, atau di sini nanti kita memberikan satu konseling. Yang ketiga di sini ketika seorang ibu ternyata ada satu komplikasi ringan ya, mungkin perlu tata laksana segera. Ada kalanya kita memberikan asuhan di mana itu ternyata bukan kewenangan kita ketika ada pasien datang, karena kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilah-milah pasien. Jadi ketika itu bukan atau di luar kewenangan, maka kita bisa melakukan konsultasi dan juga rujukan. Bisa itu kepada teman yang lebih senior, bisa juga kita ke profesi yang lain. Misal mungkin kita akan berkolaborasi atau konsultasi dengan ahli gizi, kemudian bagian laboratorium, dan seterusnya. Kemudian juga kita menetapkan adanya kebutuhan konseling yang spesifik atau anticipatory guidance. Mungkin kita juga harus memberikan satu konseling terkait dengan HIV atau penyakit menular seksual yang lain. Dan yang terakhir nanti ibu harus melakukan satu kunjungan sesuai dengan perkembangan kehamilannya. Ya, jadi Bu, kapan saya harus periksa lagi ya Bu? Saya harus periksa kemana? Nah, itu kita
sampaikan juga kepada si ibu dan juga keluarga jika pada saat pemeriksaan ibu diantar oleh suami. Kembali di konsep antenatal, jadi ketika kita memberikan satu asuhan kepada ibu hamil, untuk puskesmas pada saat ini sudah melakukan program antenatal terpadu, ya walaupun itu mungkin 1 minggu 1 kali. Nah, di sini untuk pelayanan antenatal terpadu sebenarnya tidak hanya diberikan oleh bidan saja, tetapi juga oleh tenaga profesional lain yang ikut memberikan kontribusi untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, apa yang dimaksud dengan antenatal terpadu di sini adalah pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas diberikan kepada ibu hamil sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya persalinan. Jadi begitu ibu tahu kalau dia ada tanda-tanda kehamilan, itu hendaknya segera untuk periksa ke tenaga kesehatan. Kemudian juga nanti mematuhi mendapatkan asuhan sesuai dengan standar. Kalau untuk di antenatal kita ada 10T ya. Nah, tujuannya apa? Di sini adalah memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif. Nah, jadi di sini harapannya nanti ibu terbebas dari mitos-mitos yang bisa itu membuat ibunya stres, bisa membuat ibunya jadi cemas. Kemudian juga tradisi-tradisi yang apa ya nanti akan mempengaruhi kesehatan ibu. Jadi harapannya tradisi-tradisi yang itu berbahaya. Mungkin sekarang masih juga ada ya. Misal ibu itu menggunakan bisa dikalungkan, bisa juga dimasukkan ke dalam dompet. Ada juga yang dicangkolkan di dikasih peniti di dalam BH-nya. Jadi ada silet, ada gunting dan sebagainya. Nah, padahal ketika kita tidak berhati-hati, tentu ibu akan terluka, ya kan? Tapi karena itu satu tradisi, ada kalanya ibu hamil masih memegang mungkin dari mertua atau orang tuanya menganjurkan seperti itu ya. Makanya kalau disarankan ketika seseorang sudah menikah itu memang sebaiknya adalah mempunyai rumah sendiri, mau kontrak, mau selain kontrak ya kalau rezeki ya sudah punya rumah gitu ya. Jadi besok ketika lamaran ya seperangkat, nggak hanya alat sholat tapi sudah ada seperangkat rumah dan isinya, itu harapannya. Karena tadi terkait dengan ada beberapa orang tua yang masih memegang teguh prinsip dari nenek moyang. Kalau itu tidak berbahaya untuk kesehatan ibu hamil maupun janinnya dipersilakan. Tapi di sini ketika mengandung resiko, nah itu yang harus kita perhatikan. Selama di kehamilan jarang yang itu berbahaya ya, kecuali yang tadi menggunakan ada senjata-senjata untuk menangkal bahaya. Biasanya lebih cenderung ke support kalau untuk yang ibu hamil, seperti upacara 3 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, kemudian yang 9 bulan sebagai upaya atau bentuk support dari orang-orang di sekeliling ibu yang dia merasa bahagia dan ingin ibu hamilnya sehat. Kemudian tapi ada juga sih beberapa ini bukan pantangan ya, tapi hanya mitos saja. Misal tidak boleh makan pisang dempet, tapi bayinya dempet juga. Kemudian tidak boleh banyak minum es, nanti bayinya besar. Nah, harus kita jelaskan kepada ibu arti dari kenapa sih kalau minum es itu bayinya besar. Nah, bukan masalah esnya, tetapi kadar gula yang dikonsumsi oleh ibu pada saat itu juga mengkonsumsi esnya, itu yang bisa membuat bayi besar. Kemudian juga apalagi ya kalau dihamil ya, kalau ada gerhana bulan suruh sembunyi di bawah tempat tidur ya, ranjang. Waduh lah ini pakainya spring bed mau nyungsep di mana nggak bisa. Kalau spring bed itu kan cenderung tertutup ya.
Jadi kalau itu selama tidak membahayakan ibu hamil maupun janinnya dipersilahkan. Tapi kalau sudah bahaya, biasanya di sini untuk tantangan yang cukup mempengaruhi kesehatan itu di masa nifas. Jadi ibu nggak boleh makan ikan, telur nggak boleh. Kemudian sayur-sayur juga nggak boleh, nanti asinya encer. Kemudian minum es nggak boleh, nanti bayinya batuk pilek, macam-macam. Makanya kita harus memilah dan bisa memberikan satu argumen kepada ibu pada saat ibu melakukan pelayanan antenatal. Jadi tidak hanya sebatas ibu datang periksa, oh ibu sehat bu, saya yang periksa malah nggih, besok datang lagi ya bu, enggak. Tapi di situ juga harus ada poin temu bicara atau konseling. Jadi di situ kita jelaskan kepada ibu hal-hal apa saja yang nantinya akan bermanfaat pada ibu untuk perawatan kehamilan, persalinan, dan juga maternity. Nah, memberikan pengalaman positif ya di sini artinya adalah pengalaman yang menyenangkan. Jadi hamil itu harapannya adalah menyenangkan. Pada ibu-ibu yang dia mengalami adanya satu stres, satu gangguan jiwa, mungkin ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dalam proses perawatan kehamilannya. Begitu juga dengan nanti proses persalinannya. Ketika seorang ibu mengalami adanya stresor, pasti proses persalinan akan ada komplikasi, bahkan juga bisa mundur dari hari perkiraan lahir yang nantinya akan beresiko pada janin. Belum lagi kalau ditakut-takuti ya, kalau melahirkan itu sakitnya. Iya, memang kontraksi itu sakit, tetapi dengan adanya kontraksi, bayi akan segera keluar dan tidak menyebabkan adanya perdarahan. Nah, itu kita sampaikan segi positifnya. Jangan ditakut-takuti ke arah negatifnya. Nanti ibu malah, aduh nanti saya melahirkannya gimana ya? Mau melahirkan malah tambah stres. Kemudian juga di dalam antenatal terpadu nanti ada istilah yang namanya K1 atau kunjungan pertama kali ibu hamil ya, dia kontak kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis dan interpersonal yang baik, di mana dia mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Tadi yang 10T. Harapannya ketika ibu sudah mulai terlambat menstruasi, berarti kalau terlambat menstruasi sudah 1 bulan, maka usia kehamilannya kalau dari HT-HT hampir antara 6 sampai 8 minggu. Begitu telat menstruasi dan ternyata ibu program hamil, maka ibu diusahakan segera ke nakes. Memang ada Bu yang terlambat men tapi nggak program hamil, ya siapa tahu dia sedang ada masalah sehingga siklus menstruasinya mundur, suaminya juga tidak ada di rumah, nah, kan. Tapi kalau ternyata memang program hamil, melakukan hubungan seksual secara rutin, tidak menggunakan kontrasepsi, dan ternyata haidnya terlambat, nah silakan untuk segera periksa ke nakes, begitu tidak mendapatkan haid pada bulan berikutnya. Di kunjungan pertama ini ada 2 istilah. Ada K1 murni, yaitu memang kontak pertama pada ibu hamil pada kurun waktu trimester 1. Jadi di trimester 1 ibu kunjungan, maka kita katakan dia dengan K1 murni. Tetapi ada juga K1 akses, yaitu kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada usia berapapun. Memang ada Bu, ya ada kalanya 4 bulan baru datang. Nggak tahu Bu kalau hamil biasanya juga mainnya telat kok. Atau yang dia lepas KB, jadi belum mendapatkan menstruasi kembali, ya dia menganggapnya ini paling masih masa apa ya adaptasi karena sudah baru aja lepas alat kontrasepsi. Jadi baru datang ke bidan, ke tempat kita untuk periksa, itu ternyata sudah 4 bulan atau 5 bulan, atau ternyata rumahnya terpencil banget. Nah, itu kita katakan dengan K1 akses kapanpun ibunya datang. Tetapi kalau ternyata dia periksanya pada trimester 1, maka kita katakan dengan K1 murni. Kemudian ada kunjungan keempat atau K4. Di sini ibu sudah 4 kali kunjungan, ya, tapi ini ada ketentuannya. Minimal 1 kali pada trimester pertama,
kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Berarti K4 itu adalah ibu hamil yang sudah trimester ketiga. Walaupun pada trimester 1 itu datangnya tiap bulan gitu ya, sampai 4 kali pada trimester kedua, ya tetap belum kita katakan dengan K4. Ya, jadi K4 harus memenuhi ini, ada trimester 3. Pada asuhan komprehensif yang terbaru, sekarang adalah kunjungannya 6 kali. Kalau sebelumnya hanya 4 kali, sekarang diharapkan adalah 6 kali. Nah, 6 kali itu adalah pada saat trimester 1 2 kali, berarti kan dia usia kehamilan 2 bulan, 3 bulan, nah dia periksa 2 kali. Kemudian pada trimester kedua boleh 1 kali saja minimal, karena di trimester kedua itu juga sudah merasa nyaman, sehat, dan keluhan sudah mulai berkurang. Kemudian pada trimester ketiga, ibu hamil minimal kunjungan adalah 3 kali. Nah, nanti baru kita katakan dengan dia karena. Di mana minimal 2 kali ibu hamil kontak dengan dokter. Jadi pada trimester 1 kali ketemu dokter karena memang harus dilakukan adanya screening. Kemudian juga pada trimester ketiga 1 kali. Selain juga untuk screening lanjutan, untuk persiapan persalinan juga. Apakah itu bisa melahirkan secara spontan atau harus secara persalinan, bisa di puskesmas atau harus dilakukan persalinan di rumah sakit. Nah, ini jadwal periksanya Pak Dokter ya. Jadi pada saat kunjungan ke-1 diusahakan memang ada screening untuk faktor risiko kehamilannya. Kalau bisa juga dilakukan USG. Terus ternyata pasiennya, Bu, lagi puskesmas tidak ada dokter, bagaimana? Ibu bisa tetap melakukan pemeriksaan oleh bidan, kemudian bidan memberikan rujukan ke dokter. Ya, jadi Ibu silakan untuk periksa ke dokter kandungan untuk dilakukan USG. Mulai dari untuk mengetahui apakah ada bakal janinnya, jadi nggak cuma kantong kehamilan saja, tetapi di situ memang ada janin, kemudian jenis jantungnya seperti apa, itu sudah bisa kita lakukan di kunjungan pertama. Nah, kemudian akan ketemu dengan dokter lagi, yaitu pada kunjungan kelima di trimester ketiga. Terkait dengan nanti untuk persalinannya, kita screening juga, kemudian bisa kita lakukan USG untuk mengetahui jumlah air ketuban, posisi janin, posisi plasentanya, kemudian juga kira-kira bisa nggak untuk terjadinya persalinan secara normal. Atau kalau ternyata kemungkinan tidak bisa di puskesmas, maka kita bisa melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi ibunya sudah siap-siap. Misalkan harus di persalinan di rumah sakit, nanti harus bawa apa, dengan dokter siapa, mau rumah sakit di mana, yang nunggu siapa. Nah, itu sudah direncanakan. Jadi minimal kunjungan yang sekarang adalah 6 kali. Ya. Masuk yang pertama yaitu di kebutuhan untuk tes laboratorium, ya, diperiksa baik itu urin maupun darah, bisa kita lakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang harus rutin kita lakukan, ya, tapi ada juga yang kita lakukan jika ada indikasi. Jadi nggak harus 9 pemeriksaan ini kita lakukan semua. Nanti kalau tidak tercover di BPJS harus bayar kasihan. Pemeriksaan yang rutin yang harus dilakukan di sini adalah HB, ya, untuk mengetahui apakah itu mengalami anemia atau tidak pada saat kunjungan pertama, kemudian akan diulang pada trimester ketiga. Golongan darah wajib ya, harus diketahui ketika nanti terjadi adanya kegawat daruratan, ibu juga harus menyiapkan untuk sebagai donornya. Nah, makanya ketika Anda sudah merencanakan, bukan promil ya, kalau Anda teman-teman semua mungkin sudah merencanakan menikah, tanya suaminya, calon suaminya golongan darahnya apa? Harapannya sama, kenapa?
Nanti kalau saya ada komplikasi, perlu adanya donor darah, nggak perlu jauh-jauh, suaminya saja yang sebagai pendonor, nggak usah nyari-nyari ya. Tapi apakah kalau beda, saya nggak boleh menikah, Bu? Boleh, nanti kita cari di PMI saja. Kemudian untuk protein uri, seperti kemarin yang kita bahas di medical science ya, tentang preeklamsi, eklamsi, bisa mulai dideteksi pada saat trimester kedua. Ya, kita cek, wajib kita cek, jangan sampai kemudian ibu mengalami adanya preeklamsi tanpa kita ketahui. Untuk gula darah atau reduksi urin atas indikasi saja jika ibu dicurigai mempunyai penyakit diabetes mellitus. Untuk pemeriksaan malaria juga atas indikasi jika ibu ternyata berada di daerah endemik malaria. BTA, bakteri tahan asam, ini untuk yang penyakit tuberkulosis ya, jadi TB, misalkan dia batuk-batuk selama 2 minggu lebih nggak sembuh-sembuh, bahkan berat badannya turun, nggak nafsu makan, nah kita cek. Untuk sifilis juga atas indikasi jika ibu mulai ada keluhan penyakit menular seksual, kita periksa. HIV/AIDS juga kita lakukan atas indikasi, dan untuk USG tadi bisa kita lakukan pada trimester 1 dan juga trimester ketiga bersamaan dengan pemeriksaan dokter. Ya, jadi ini semua nggak harus dilakukan. Tetapi mungkin ada beberapa program tes yang itu ternyata menjadi standar pelayanan di puskesmas. Nah, itu berarti sudah input masuk di cakupan untuk biaya BPJS. Oke, golongan darah tadi ya harus tahu dulu. Apalagi yang sudah rutin sebagai pendonor pasti sudah tahu golongan darahnya. Semoga tidak ada yang golongan darah biru ya. Kemudian kadar hemoglobin, ada anemia atau tidak. Untuk tes HIV, nah di sini kita tawarkan pada ibu-ibu yang dia berada di daerah epidemi yang meluas dan terkonsentrasi, atau kita curigai itu berada di wilayah lokalisasi. Nah, boleh kita lakukan tes HIV. Rapid test untuk malaria juga sama, jika ibu berada di daerah endemik malaria atau ibu ternyata bepergian ke daerah yang endemik malaria dalam 2 minggu terakhir, ya harus kita cek. Untuk urinalisis di sini untuk protein urinnya berarti kita periksa pada trimester kedua tadi ya. Kemudian bisa juga di trimester ketiga kita lakukan lagi kalau ternyata ibu menunjukkan gejala preeklamsi dengan adanya peningkatan tekanan darah. Kemudian HB pada trimester ketiga kita lakukan pemeriksaan kembali. Ini yang BCA ketika batuk lebih dari 2 minggu atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Tes sifilis jika ada indikasi dan gula darah kita periksa jika ibu dicurigai menderita DM ya. Minimal di sini ada 3 kali, trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester ketiga 1 kali. Bu, lah dari mana kita tahu kalau ibunya itu punya penyakit DM? Nah, ini kita kaji pada saat kita melakukan anamnesa kepada ibu. Adakah gejala-gejala seperti banyak makan, banyak minum, kemudian juga sering kencing, atau ternyata punya luka, tapi ketika sembuh itu lama banget. Atau bisa juga ternyata ibu, ada nggak Bu dari keluarga ibu maupun dari keluarga suami yang menderita diabetes mellitus. Nanti kita cek. USG ya, tadi awal kehamilan, kemudian pada trimester ketiga. Kalau ibunya ternyata mempunyai kemampuan finansial yang cukup, ekonominya bagus, nah boleh mungkin bisa melakukan pemeriksaan di dokter spesialis. Kemudian di 10T di situ ada temu bicara, di mana salah satunya adalah kita akan memberikan satu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu dan keluarga yang dia mengikuti atau datang pada saat pelayanan antenatal. Banyak sekali yang bisa kita sampaikan.
nanti Anda bisa memilah sesuai dengan kebutuhan ibu karena kita asuhannya adalah terfokus. Kita bisa tanya, ibu saat ini sudah paham atau mungkin sudah mendapatkan informasi tentang tanda bahaya belum ya Bu? Nah, kalau ternyata sudah, saya sudah buka internet, nah ternyata ibunya nggak gaptek. Nah, berarti akan kita berikan penkes yang lain karena materi yang kita siapkan atau yang harus kita sampaikan cukup banyak. Terkait dengan persiapan persalinan dan juga kesiagaan menghadapi komplikasi, bisa itu tanda bahaya pada kehamilan, nifas, tabungan ibu bersalin ya. Paling enggak kita siapkan, siapa tahu ibunya nanti akan melahirkan di rumah sakit, ada komplikasi. Tempat persalinan ibu mau di mana? Mungkin akan memilih kepada orang-orang yang ibu percaya, ibu nyaman, penolongnya pengen ditolong siapa terkait dengan calon donor darah ya. Kalau ada komplikasi, ibu pengen didampingi oleh siapa nanti saat persalinan, meskipun suaminya, ibu mertuanya, ibunya sendiri, tetangganya juga boleh. Kalau ibu merasa nyaman dan ternyata orang tuanya jauh. Kemudian terkait dengan suami siaga. Materi KIE yang lain di sini ada IMD atau inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Jadi IMD itu ada kontak kulit antara ibu dan bayi. Jadi ibu nggak pakai baju, bayinya juga nggak pakai baju. Nah ini harus kita siapkan. Ibu nanti pada saat proses persalinan, apakah ibu bersedia untuk dilakukan IMD? IMD itu seperti ini, Bu. Nah kita jelaskan, jangan sampai ibunya kaget. Saya dicopot semua ya. Nah, jadi ada kontak kulit, bayi akan kita letakkan di dada ibu untuk bisa mencari puting susu sampai dia bisa ngenyot sendiri, sampai ketemu ya. Kemudian kita beritahukan juga terkait dengan kolostrum. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar. Ada juga mitos bahwa ASI yang pertama kali keluar itu nggak boleh, harus dibuang, mengandung penyakit. Justru kolostrum itu banyak mengandung antibodi, harus kita berikan kepada si bayinya. Ibu akan dirawat gabung, kemudian ASI eksklusif di sini adalah ASI saja 6 bulan tanpa ada makanan pendamping yang lain, tidak diberi pisang, tidak diberi madu, kemudian mungkin pisang dicampur nasi, mungkin juga ada yang dikasih apa itu kayak kelapa muda yang masih tipis itu ya, bening itu. Kemudian tidak ada pemberian formula, kemudian juga terkait dengan motivasi untuk menyusui, terkait dengan manfaat ASI, perawatan puting payudara biar nggak lecet, nah, kita sampaikan. Kemudian juga KB pasca persalinan. Jadi nanti kita juga memberikan informasi tentang KB agar setelah ibu melahirkan, masa nifas selesai, ibu bisa segera meninggalkan arus kontrasepsi biar tidak ada yang sundulan masih punya bayi hamil lagi. Kemudian ada masalah gizi terkait dengan pemberian tablet SE atau tablet gizi, kemudian garam berzodium, kemudian makanan yang padat kalori dan kaya zat gizi, serta pemberian makanan tambahan. Itu juga bisa masuk di materi konseling kita. Ya, kalau ada pertanyaan boleh misalkan mau ditulis di room chat. Kemudian kita juga memberikan satu konseling ketika ada penyakit atau mungkin ada endemik yang sedang terjadi terkait dengan upaya pencegahan, gejala-gejala penyakitnya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja sih? Mulai dari mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, kemudian juga periksa ke tenaga kesehatan, membuang sampah pada tempatnya, penggunaan toilet istilahnya yang sudah sesuai dengan standar kesehatan ya, jadi enggak sudah punya WC sendiri di rumah, tidak di kebun, kemudian tidak juga di WC terpanjang di dunia juga enggak ada. Kemudian terkait dengan kepatuhan minum obat, misal ibunya punya penyakit TB ya, di mana dia harus mengkonsumsi obat secara rutin.
Berikan penjelasan juga tentang kelas ibu hamil, biasanya dilaksanakan bersamaan dengan posyandu atau dilaksanakan tersendiri. Di dalamnya ada tentang buku KIA, kemudian boleh saling sharing, ini ibu hamil saling curhat. Nah, saya hamilnya seperti ini, ibu yang satu hamilnya seperti ini, suaminya rewel, anaknya rewel. Kemudian juga ada senam hamil di setiap kelas ibu hamil. Ajarkan juga tentang brain booster, ini untuk meningkatkan kecerdasan janin ya. Ajarkan untuk berkomunikasi, kemudian cara menstimulasi otak janin, dan berikan juga informasi tentang gizi yang seimbang pada ibu hamil. Terkait dengan infeksi menular seksual, di sini kita bisa sampaikan kalau ada indikasi ke sana ya, bukan berarti semuanya akan kita anggap punya berisiko HIV/AIDS, semuanya tidak. Nah, nanti bisa kita jelaskan apa itu HIV/AIDS, kemudian infeksi menular seksual ada apa saja, resikonya, kemudian kalau ternyata ibu hamil ini juga mengalami infeksi menular seksual, apa resiko atau komplikasi pada ibu dan bayi. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan ya, laboratorium. Nah, bisa juga kita sampaikan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Ya, dianiaya sama suaminya. Dianiaya itu enggak cuma secara fisik, mungkin juga ini ya ancaman yang membuat ibu menjadi stres, kemudian ada gangguan kecemasan, atau bahkan juga sampai depresi. Jadi untuk konseling ternyata cukup banyak yang bisa kita sampaikan kepada si ibunya, dan itu bisa kita lakukan bertahap karena tadi ya ibu harus kunjungan minimal 6 kali, atau kalau ibunya bersedia bahkan dia ingin melakukan pemantauan kehamilan dengan lebih baik lagi tiap bulan, kemudian pada trimester ketiga tiap 2 minggu, setelah 36 minggu tiap 1 minggu, akan lebih rajin. Nah, ketika ada ibu ini ternyata mengalami satu komplikasi ringan, maka kita harus melakukan satu tata laksana agar komplikasi ini tidak berlanjut pada tingkat yang lebih berat atau bisa menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin, bahkan bisa ke kematian ibu dan janin. Salah satu yang paling sering di sini adalah anemia, sehingga kita memberikan adanya suplementasi tablet tambah darah atau dikenal dengan TTD juga, atau bisa juga disebut dengan tablet FD. Ya, kalau ada istilah TTD bukan tanda tangan ya, tapi tablet tambah darah kalau itu di ANC. Tapi kalau sedang kuliah tentang presensi, TTD berarti adalah tanda tangan. Pada ibu di sini untuk kebutuhan zat besi di sini adalah 60 mg, bisa kita berikan setelah ibu tidak mengalami mual muntah. Ya, jadi kalau masih mual muntah tidak usah kita berikan dulu, tetapi yang kita berikan adalah obat untuk mengurangi mual muntahnya. 60 mg besi setara dengan 320 mg sulfasteros. Jadi di obat-obat yang dijual itu sudah sesuai kandungannya. Tetapi kita sampaikan juga bahwa ketika ibu mengonsumsi akan menyebabkan ada mual, muntah juga, diare ada kalanya. Kemudian ada konstipasi sampai dengan warna tinja kehitaman. Kenapa kita harus sampaikan? Kalau ibunya tidak tahu kok saya jadi mual ya, udah nggak usah diminum. Nanti malah tetap mengalami anemia. Anjurkan untuk tidak diminum bersama teh atau kopi, kemudian biasanya untuk FE juga bersamaan dengan pemberian asam folat. Asam folat ini kita berikan lebih bagus adalah sebelum kehamilan itu terjadi. Jadi ketika memang itu sudah promil ya kita anjurkan untuk mengkonsumsi asam folat karena untuk mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Untuk kategori anemia, ini sesuai dengan WHO 2012, ibu hamil adalah 11 mg/persen, ringan 10 sampai 10,9, dikatakan sedang sudah 7 sampai 9,9, dan jika kurang dari 7 maka dia dikatakan anemia berat. Nah, pada ibu-ibu dengan yang tinggal di daerah endemik malaria dan punya penyakit pesakitan, maka harus tetap diberikan tablet tambah darah. Karena apa? Malaria juga bisa menyebabkan anemia
Begitu juga dengan kesaksian. Ya. Suplementasi yang lain di sini adalah kalek. Jadi nanti Anda ketika di antenatal ya, pelayanan antenatal pasti ada FE, kalek, TIP-C. Nah, itu adalah obat-obat yang sering atau akan Anda temukan saat besok memberikan asuhan. Di area dengan asupan kalsium rendah, boleh kita berikan 1,5 sampai 2 gram per hari. Di sini juga untuk mencegah terjadinya preeklamsi, ya bisa kita berikan itu, dan juga untuk mencegah keropos tulang ya pada ibu, karena si bayi juga memerlukan kalsium ini untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Pada ibu-ibu yang dia kekurangan kalsium selama kehamilan, maka akan dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan gigi pada balita pada bayinya nanti. Kemudian ada kalanya kita memerlukan adanya konsultasi dan rujukan kepada tenaga profesional yang lain. Nah, Anda pahami dulu konsep tentang kehamilan normal. Ketika keluar dari ini, maka itu kategorinya adalah abnormal. Kondisi umum itu baik, tekanan darahnya kurang dari 140/90 mm Hg. Kalau dia lebih, berarti sudah ke arah hipertensi. Penambahan berat badan sesuai dengan kehamilannya, ada yang mengatakan minimal 8 kilo ya, tetapi kembali lagi kita usahakan sesuai dengan indeks massa tubuh, agar antara yang dia kurang gizi, yang sudah normal, dan yang obesitas, kenaikan berat badannya akan berbeda. Edema atau bengkak hanya pada ekstremitas ya, khususnya di ekstremitas bawah. Denyut jantung janin normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian ada gerakan janin, mulai bisa dirasakan lebih dari 18 minggu ke atas, ya itu sudah mulai ada, entah itu 1 kali tendangan atau mungkin bayinya sampai muter-muter. Tidak ada riwayat obstetri yang jelek. Kemudian ketika kita palpasi usia tinggi punduk uterinya sesuai dengan usia kehamilan, dan hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium dalam batas normal. Berarti dia hamilnya normal. Ini adalah kewenangan bidan, boleh untuk memberikan asuhan mandiri. Nah, kira-kira apa sih masalah yang mungkin dialami oleh ibu hamil terkait dengan gizi? Bisa itu anemia ya, jadi dia pucat, apalagi ada adaptasi fisiologis, adanya hemodilusi, pasti ibu akan mengalami adanya penurunan dari kadar Hb. Kemudian juga kurang energi kronik, lila kurang dari 23,5, atau mungkin ibunya obesitas. Obesitas itu juga merupakan satu masalah, dan kenaikan berat badan yang tidak sesuai standar. Bisa itu kurang sekali, berarti ada masalah mungkin di penyerapannya, mungkin di kandungan gizinya, atau ternyata dia kenaikan berat badannya lebih banyak sekali, 1 minggu lebih dari setengah kilo. Nah, itu akan ke arah adanya preeklamsi, eklamsi. Faktor risiko mulai dari usia, kurang dari 16 atau lebih dari 35 tahun, anak yang terkecil kurang dari 2 tahun, sudah punya adik lagi. Hamil pertama lebih dari 4 tahun, jadi sejak menikah dan baru hamil itu adalah lebih dari 4 tahun. Interval kehamilan dari hamil pertama, kedua, atau kedua, ketiga, ternyata jaraknya lebih dari 10 tahun. Ibu sudah pernah melahirkan lebih dari 4 kali. Ibu ternyata punya bayi kembar. Ada kelainan letak dan posisi, normalnya adalah kepala yang di bawah untuk janin. Boleh punggungnya di kiri atau di kanan, tidak masalah. Kemudian bayinya gede, makrosomi, karena ada kemungkinan ini punya penyakit GM. Ibu punya riwayat obstetri yang jelek, misalnya ibu pernah keguguran, mungkin juga yang kemarin ya, ada mula, ada KET. Atau di persalinan sebelumnya, ibu mengalami tindakan, adanya forceps, vakum, ada perdarahan, ibu ternyata mendapatkan transfusi,
ibunya ada riwayat seksio, ibunya ada hipertensi, atau kehamilan lebih dari 40 minggu. Nah, ini termasuk faktor risiko. Faktor yang lain di komplikasi kebidanan, ibu mungkin mengalami KPD atau perdarahan kevaginal, hipertensi dalam kehamilan, kemudian prematur ya, kurang dari 36 minggu, adanya distosia. Distosia itu bermacam-macam ya, bisa itu distosia karena kontraksinya yang tidak bagus, distosia karena memang ada kelainan lepas janin, kemudian ada plasenta previa. Nah, kemarin sudah dengan di Heni, plasenta previa itu yang bagaimana? Mbak Salsabila Zaharani masih bersama dengan kita, Mbak Salsabila. Oh, ini ada dua, Mbak Salsabila Zaharani sama Mbak Salsabila Laras. Halo, Mbak Salsabila. Oke nggak ya, Mbak Salsa? Atau Mbak Dian, masih ingat materi Bu Heni tentang plasenta previa? Boleh dibantu Mbak? Iya, oh iya, silakan Mbak Dian. Plasenta yang berplantasi pada segmen bawah rahim, Ibu. Ya, oke, bagus sekali. Plasenta yang berimplantasi di segmen bawah rahim atau bahasa mudanya ari-ari atau plasentanya berada di bawah sehingga menutupi jalan lahir. Bisa itu menutupi secara keseluruhan, bisa itu juga sebagian. Ya, jadi kalau sudah menutupi seluruh jalan lahir, seluruh serviks tertutup, berarti itu bisa melahirkan secara perkawinan. Kemudian juga terkait dengan penyakit tidak menular, ini harus kita screening di awal, ada hipertensi atau tidak, DM, jantung, ada thalassemia atau tidak, punya masalah ginjal atau tidak, asma, kanker, sampai dengan epilepsi ya, karena nanti ketika kejang harus kita bedakan antara epilepsi dan preeklamsi. Dan selain itu, beberapa obat epilepsi ada beberapa yang dapat mempengaruhi di perkembangan janin dalam rahim. Penyakit menular mulai dari penyakit HIV, sifilis, hepatitis, malaria, tuberkulosis, kemudian demam berdarah dan tifus abdominalis harus kita cek juga. Kemudian adakah masalah kejiwaan, baik itu depresi, gangguan kecemasan, psikosis maupun yang skizofrenia. Ya, ini bisa dialami oleh ibu hamil. Ternyata wanita itu ya kompleks ini, padahal masih di kehamilan ya, belum di persalinannya. Persalinan banyak masalah. Ditambah lagi nanti ke kesehatan reproduksi, wah lebih banyak lagi penyakitnya. Pada kehamilan dengan masalah-masalah khusus, nah ini mungkin kita harus lebih perhatian lagi. Mungkin juga ada konseling khusus ya, karena tidak mungkin kita akan menjelaskan kepada masyarakat umum terkait dengan KDRT, kita nggak mungkin akan cerita-cerita. Bahkan ibunya mungkin mau cerita pun takut, jadi harus kita lebih spesifik untuk konselingnya, kebutuhan finansial maupun masalah keluarga dan psikososial. Beberapa kehamilan yang di sini memerlukan rujukan dan konsultasi, tadi sudah ada di depan juga terkait dengan riwayat kehamilan yang sebelumnya, ternyata punya bayinya meninggal, entah itu di dalam rahim atau begitu lahir langsung meninggal. Pernah keguguran, bayinya kecil atau bayinya besar, ada hipertensi atau ada pembedahan pada organ reproduksi. Mungkin pernah punya tumor, mungkin pernah ada masalah di daerah tubuhnya yang menyempit. Nah, ini nanti perlu adanya rujukan dan konsultasi. Kehamilan janda usia ibu ya. Kalau ini dari buku acuan buku 1 acuan pelayanan primer pada ibu ya. Jadi ini usianya 40 tahun
Kalau yang tadi 35 tahun itu adalah di midwifery update kita sudah mencantumkan di usia 35. Resus negatif. Resus negatif itu jadi golongan darah kalau di kita kan hanya golongan darah A, B, dan O seperti itu. Kemudian kalau ternyata menikah dengan orang luar, khususnya dari Eropa, maka harus diperiksa untuk resusnya. Karena ketika berbeda antara ibu dan suami, ibu resus positif, suaminya resus negatif, nah bisa mempengaruhi ke janinnya. Hipertensi, masalah pelvis atau panggul, penyakit jantung, ginjal, tadi sudah ada ya, anemia berat, lila, tinggi badan yang kurang, naiknya BB kurang dari 1 kilo atau malah lebih dari 2 kilo, TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, ada tanda-tanda pertumbuhan janin terhambat, ISK, jadi saat infeksi saluran kemih ya, ketika pipis ternyata sakit, panas. Penyakit kelamin di sini adalah tadi infeksi menular seksual, malposisi dan malpresentasi tadi ke kelainan posisi janin, mungkin yang di bawah bokong, mungkin letaknya lintang, jadi kepala di kiri, bokong di perut bagian kanan. Kemudian ada gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang memburuk karena kehamilan. Ini harus dilakukan rujukan. Atau pada kasus gawat darurat. Ya, gawat darurat di sini karena dia mengalami adanya satu gangguan metabolisme ya. Bisa itu karena adanya perdarahan, bisa itu bereklamsi, kemudian ketuban pecah dini, jadi belum ada tanda-tanda persalinan, belum mules, belum ada pembukaan serviks, ini ternyata air ketubannya sudah pecah. Atau kondisi gawat lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya, denyut jantung janin ternyata lebih cepat, atau ternyata tidak ada pergerakan janin. Nah, harus dilakukan rujukan ke dokter untuk konsultasi, kemudian lampirkan kartu kesehatan ibu hamil berikut juga dengan adanya surat rujukan. Jadi nggak cuma ibu, ya udah Bu berangkat, tidak, tapi harus kita ada petugas yang menemani, kemudian ada suratnya, ada obat-obatan yang harus dibawa. Siapa tahu di perjalanan itu mengalami adanya kondisi kegawatan. Kemudian untuk anticipatory guidance, di sini ada terkait dengan persiapan menjadi orang tua, ya kan, kita ngajari bagaimana sih memandikan bayi, merawat tali pusat, sampai dengan nanti ke pertumbuhan dan perkembangan, baik itu tentang kehamilan maupun anaknya, ya kita beritahu. Jadi biar, oh ini hamilnya normal, oh ini anaknya normal, biar tahu. Terkait dengan HIV atau penyakit menular seksual, karena di sini ada peningkatan kasus HIV yang terjadi pada perempuan, di mana banyak yang melakukan hubungan seksual tidak aman. Ibu hamil di sini terkait dengan HIV tidak hanya mengancam pada ibu, tetapi juga bisa mempengaruhi pada bayi yang dikandungnya. Karena apa? Infeksi pada ibu yang terkena HIV/AIDS maka bisa terjadi adanya transmisi ke janinnya pada saat dia berada di dalam rahim. Di sini ya terkait dengan upaya pencegahan untuk pengendalian HIV/AIDS biasanya akan selalu diperiksa, mungkin juga menjadi standar di puskesmas karena ketika ibu punya HIV itu biasanya nggak jujur, saya kena AIDS gitu enggak. Ya, kalau penyakit kaget AIDS ya ngaku, tapi kalau terkait dengan penyakit menular seksual ini banyak ibu yang merahasiakan, tahu-tahu begitu persalinan ternyata dia HIV/AIDS, ada informasi dari dinas kesehatan. Nah, kasihan petugasnya ya, yang kemungkinan nanti bisa tertular, nggak salah apa-apa, ternyata juga tertular HIV. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan mulai dari ini ya, pencegahan dari usia 15 sampai 49 tahun, tidak melakukan hubungan seksual yang dini, kemudian pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi pada ibu-ibu yang memang sudah positif,
usahakan menggunakan alat kontrasepsi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kemudian jika memang sudah terlanjur hamil dan ternyata ada HIV/AIDS, kita meminimalkan sehingga ibu akan mendapatkan satu terapi ya antivirusnya untuk bisa dikonsumsi dengan petunjuk dari dokter. Kemudian ada dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan. Jadi bukan kemudian kita nggak mau merawatnya, tetap kita rawat, tapi tadi ya terkait dengan proteksi diri kita, jangan sampai kita juga menjadi korban dari penularan HIV. Kemudian terkait dengan jadwal kunjungan tadi itu bisa melakukan minimal 6 kali, 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Ya, 6 kali ini. Kemudian tadi yang dengan dokter umum minimal adalah 1 kali pada trimester 1 untuk screening dan 1 kali pada trimester ketiga untuk persiapan persalinan. Kalau ternyata sudah 40 minggu, yaitu lebih dari HPL kemarin yang kita hitung ya, maka lakukan rujukan. Nanti kita akan konsultasi, kemudian dokter akan memberikan advice apakah terminasi kehamilan segera atau bisa ditunda 1 minggu atau ada kondisi-kondisi lain yang itu bisa dicek kembali seperti betul nggak usia kehamilannya 40 minggu. Jangan-jangan kita menentukan HT-HT-nya kemarin ada yang salah. Berikan informasi untuk persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi di awal seperti siapa yang mau mendampingi saat persalinan, itu sudah punya calon donor darah atau belum, mau melahirkan di mana, nanti misalkan harus dirujuk mau naik apa, nah itu harus kita sampaikan. Anjurkan ibu juga untuk mengikuti kelas ibu hamil, karena di kelas ibu hamil ada informasi yang disampaikan, kemudian juga tadi ya untuk senam hamil, agar ibu bisa lebih nyaman dengan adanya ketidaknyamanan seperti punggungnya sakit, kemudian nanti juga untuk membantu latihan pernapasan untuk proses salinannya. Itu terkait dengan mengembangkan asuhan yang komprehensif. Intinya adalah kita memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu. Jangan ibunya nggak perlu dilakukan pemeriksaan tertentu, kemudian kita anjurkan, lumayan itu untuk nambah ini income gitu. Tidak harus sesuai dengan standar, mana yang harus diperiksa wajib dan mana yang itu hanya atas indikasi atau justru itu tidak harus dilakukan selama pemberian asuhan. Monggo jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung atau bisa juga dituliskan di room chat.